Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina wa qurrati a'yunina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr ila akhiril ayah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qila aidan fi riwayah fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid atau kama qila fi riwayah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di samping nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar nilainya, juga alhamdulillah hingga hari Ahad pagi ini pada tanggal 28 Februari 2021 Miladiyah atau bertepatan dengan 16 Rajab 1442 Hijriah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton ini, keluarga kita, jamaah kita, kaum muslimin muslimat, senantiasa diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah, termasuk tetap dipelihara dari wabah yang masih belum diangkat oleh Allah di atas permukaan bumi ini, yakni COVID 2019 ini. Mudah-mudahan kesehatan yang kita terima dalam waktu dari setiap menit ke menit, jam-jam hingga tahun, setiap tahunnya akan kita gunakan untuk beribadah, untuk mensyiarkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam, dan untuk mengajak semua kaum muslimin muslimat atau bahkan manusia pada umumnya agar semakin menghayati, mengimani, membuka cakrawala kita terkait dengan nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang terdapat di dalam khazanah keilmuan Islam yang boleh jadi sudah lama tidak tersingkap selama ini. Dan dengan adanya majelis mudzakarah, dengan adanya majelis ta'lim dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan hikmah mutiara atau kandungan-kandungan kebenaran dari kitab suci Al-Quran dan hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad, Allahumma shalli wa sallim mubarik alaih. Mudah-mudahan para hadirin hadirat kita semua senantiasa mengikuti petunjuk dari baginda Rasul, dan di hari akhirat kelak kita akan mendapatkan satu keistimewaan berupa keberuntungan dan kemuliaan dalam wujud nyata mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk surganya bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian pada hari Ahad pagi yang biasa diisi oleh Bapak Tuan Guru Mahalli Fikri. Maka pada kesempatan subuh yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan terkait dengan memetik hikmah dari kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi kajian ini atau materi ini sengaja kami pilih ya, meskipun sering kita dengar, sering kita simak, sering kita dapatkan informasi tentang para sahabat terutama Khulafaur Rasyidun ya, bil khusus sahabat Umar bin Khattab selama ini. Namun sesuai dengan momentum yang terjadi, para jamaah, para hadirin hadirat mustamiin mustamiat rahimakumullah, pada hari Jumat yang lalu, khususnya kita di Nusa Tenggara Barat, kita mendapatkan informasi dan bahkan menyaksikan langsung bagi yang memiliki akses ke sana, kurang lebih ada 6 pasangan kepala daerah ya di Nusa Tenggara Barat ini yang dilantik, diambil sumpahnya dan menjadi bupati atau wali kota ya selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau boleh kita sebut misalnya ya dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Mataram, kemudian bupati dan wakil bupati Lombok Utara, kemudian Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Harapan kita mudah-mudahan mereka, terlebih yang kita tahu mereka adalah saudara kita juga, di samping pemimpin kita seagama, seiman ya, mudah-mudahan dalam mengemban amanah tersebut mereka senantiasa mengikuti pedoman dari apa yang tertera dalam kitab suci Al-Quran, hadis baginda Rasul dan para sahabat yang mulia, bil khusus para Khulafaur Rasyidun tersebut. Dalam hal ini kami memilih figur dari sahabat atau khalifah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau ini memiliki begitu banyak ya kelebihan, keistimewaan, tanpa kita mencoba menafikan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi yang paling menonjol para jamaah yang kita ketahui tentang kehebatan dari khalifah ya Umar bin Khattab ini dalam bidang kepemimpinan, ketegasan beliau dalam memimpin, kesederhanaan beliau ketika menjadi khalifah jauh lebih sederhana ketimbang sebelum menjadi khalifah. Ketika sebelum khalifah beliau sederhana, menjadi khalifah jauh lebih sederhana. Bahkan dalam riwayat mau sholat Jumat saja nunggu satu jubah beliau agar kering. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa hebat. Beliau bisa menundukkan 3 benua para jamaah, subhanallah. Kalau kita menggunakan terminologi hari ini dunia menyebut, kalau kita belajar ilmu geografi, ada 5 benua di dunia ini, di bumi ini yang diciptakan oleh Allah. Ada benua Amerika, ada benua Eropa, benua Asia di mana kita hari ini berada di situ. Ada juga benua Afrika dan ada juga benua Australia. Tetapi karena di zaman khalifah ya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dihidupi oleh atau dihuni oleh manusia ini hanya 3 benua. Ya tentunya benua Asia di mana ya hampir mayoritas jazirah Arab ya, jadi kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ada di benua Asia. Kemudian juga Mesir termasuk benua Eropa, Afrika, dan juga salah satu dari benua yang juga maju hingga hari ini, yakni benua Eropa bagian barat seperti Turki dan sekitarnya. 3 benua ini di zaman khalifah Umar bin Khattab para jamaah ditundukkan oleh beliau. Jadi karena tidak ada benua lain yang dihuni manusia saat itu. Amerika mungkin 500 tahun berikutnya ditemukan, apalagi Australia sebagai buangan orang-orang tahanan politik yang ada di Eropa, khususnya di Inggris. Namun demikian sekali lagi dari kesederhanaan khalifah Umar bin Khattab, beliau sangat sederhana. Seorang yang sangat hebat tapi punya jubah hanya 1. Bisa kita bandingkan dan bisa menjadi rujukan buat para pemimpin muslim yang ada dimanapun berada hingga hari ini. Itu sebabnya ampura nunas maaf kami sampaikan tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil pembelajaran dari khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga para jamaah, beliau juga mengatur pemerintahannya begitu rapi. Beliau sampai kemudian menciptakan atau membuat ya pasukan yang begitu rapi dan digaji begitu tertib. Diciptakan sistem penggajian yang diambil dari Baitul Mal. Kemudian misalnya juga jika pada masa baginda Rasul Muhammad SAW terjadi peperangan, kemudian ada harta rampasan perang atau ghanimah, maka itu bisa diambil oleh ya para
pejuang mujahid muslim yang ikut berperang saat itu dibagi-bagi dengan kadar ketentuannya adalah 1/5. Tapi beliau karena mengatur pemerintahan begitu rapi, kalau istilah kita sekarang begitu tertib dan modern, beliau tidak langsung memberikan kepada siapa, itu harus diserahkan ke Baitul Mal terlebih dahulu. Kemudian dibuat ada namanya khoroj juga atau pajak. Supaya apa? Supaya semuanya tertib, semuanya teratur. Itu semua belum dilakukan oleh baginda Rasul dan oleh khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, inilah diantara hal yang besar yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Mukarramun, para hadirin dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan lebih lanjut, ini buku yang dibuat oleh orang Barat, ya, yang ditulis oleh Dr. Michael Hahat. Biasanya Ampure, buku ini sering kami jadikan satu contoh tentang kehebatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita semua maklum, Dr. Michael Hahat ini padahal dia doktornya, pendidikan tertingginya itu di bidang astronomi atau perbintangan para jemaah di Princeton University di Amerika Serikat. Bahkan beliau sering bergabung dalam ekspedisi NASA, ya. Tetapi beliau tidak terkenal karena doktor di bidang astronominya itu. Beliau menjadi populer tahun 78, ya, kurang lebih 42 tahun yang lalu, karena karya monumentalnya yang menggemparkan, ya, yang berjudul Ranking of the Most Influential Persons in History. Jadi daftar 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah umat manusia menurut dia ini, menurut Dr. Michael Hahat. Di mana dari semua 100 tokoh itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan pada urutan pertama. Padahal beliau ini, ya, bukan orang muslim, tapi karena kejujuran ilmiahnya, karena dilihat bahwa sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa tidak ada orang yang memiliki pengaruh besar sebesar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai bidang. Ini secara jujur disampaikan, walaupun beliau juga dikritik, Dr. Michael Hahat ini. Nah, sekali lagi buku ini itu biasanya kami sampaikan. Nah, yang menarik Al-Mukarramun, ternyata dari 100 tokoh yang ada juga di buku ini, jika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada urutan pertama, selanjutnya nomor 2 adalah ilmuwan yang ada di Inggris yang bernama Isaac Newton. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam, dan keempat adalah Buddha, serta kelima adalah Konghucu, dan seterusnya. Ya, ini punya alasan masing-masing. Maka tokoh yang ke-52 ini yang sangat menakjubkan. Tokoh ke-52 disebut di sini adalah Khalifah Umar ibnu Khattab. Tokoh ke-52. Tentu dia punya pertimbangan-pertimbangan kenapa Umar bin Khattab diletakkan di urutan ke-52. Namun yang menarik, ya, yang kita pahami dari karya ini Al-Mukarramun, tidak ditulis misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ditulis diletakkan dari 100 tokoh itu misalnya Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, atau misalnya tokoh-tokoh besar yang ada pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang kalau kita baca penilaian dia sungguh luar biasa. Nah, izin kami sampaikan sedikit sebelum hal-hal penting yang bisa kita gali dari kepribadian mulia jadi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau katakan Al-Mukarramun, ya, jadi Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, ini termasuk khalifah kedua dan mungkin katanya ditulis ini terbesar dari semua khalifah Islam yang pernah ada setelah baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau sampaikan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab ini, Umar telah melakukan upaya ekspansi, perluasan ya daerah-daerah, ya, yang menjadi kekuasaan agama Islam, ya, termasuk misalnya dalam perang Yarmuk, ya, di mana dalam perang tersebut, ya, bahwa pasukan Arab ini berhasil menundukkan Bizantium, juga berhasil menundukkan kerajaan Persia, bahkan meluluh lantahkannya dan tidak pernah berdiri hingga hari ini. Padahal Persia ini sudah berdiri ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, dan terkenal yang menjadi raja di dunia ketika masa baginda Rasul Muhammad ada 2 kerajaan besar.
kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Tapi dua-duanya tunduk di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan yang paling keras bahasanya ini Persia hancur lebur dan tidak pernah berbentuk lagi setelah itu. Nah, sedangkan Romawi ini ya pelan-pelan karena memang tentaranya sangat kuat ya, tapi sebagian besar ketika Umar hidup dan berkuasa selama 10 tahun para jamaah, ini beliau telah menguasai wilayah kekuasaan Romawi ini. Dan termasuk juga bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina juga ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat ya, kalau misalnya kita bicara lebih lanjut, bahwa ketika beliau datang ke sana menemui ya tokoh yang ada yang menguasai ya daerah Baitul Maqdis itu, beliau datang sendiri. Ingin didampingi orang, tidak mau, datang sendiri. Saya sebagai khalifah, saya bertanggung jawab. Ini adalah tugas besar. Ada wajah Islam di sini yang saya bawa. Subhanallah. Dan orang pun kagum. Seorang khalifah besar, penuh berani, gagah berani, tapi sederhana sekali. Tidak mengambil apa istilahnya ini, aji mumpung bahasa dalam politik kita di Indonesia ini. Mumpung jadi khalifah besar, semua dimanfaatkan untuk ya kepentingan golongan, apalagi keluarganya. Beliau tidak seperti itu. Nah, sekali lagi di sini ditegaskan ya oleh Dr. Mikail Ahad Al-Mukarramun bahwa diakui Nabi Muhammad punya pengaruh besar ya dalam ya menyebarkan Islam awal kali di daerah Jazirah Arab. Tetapi dapat dipastikan secara objektif setelah wafatnya baginda Rasul, sahabat yang memiliki andil sangat besar untuk meluaskan ya melebarkan ekspansi Islam ini hingga ketiga benua tadi adalah sahabat ya atau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan peninggalan dari beliau itulah kemudian dinikmati dalam tanda kutip oleh khalifah berikutnya atau oleh dinasti-dinasti berikutnya. Mungkin itu juga diakui apa tidak, baik secara langsung tidak langsung. Islam pun masuk ke daerah Asia Tenggara seperti ASEAN dan Indonesia ini juga berkat jasa dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Kembali ke persoalan bahwa ada pelajaran berharga yang bisa kita jadikan sebagai ibroh atau hikmah dari terpilihnya sehingga dan menjadi khalifah Umar bin Khattab ini. Yang pertama Al-Mukarramun bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini ya ketika beliau terpilih, beliau berpidato dan menunjukkan bahwa beliau ini orang yang atau pemimpin yang menghormati bawahan serta tidak takut dikritik jika kritik itu benar. Ketika beliau dikritik maka tidak keluar berita kemudian siapa mengkritik saya, itu kena undang-undang pencemaran nama baik, tidak. Bahkan beliau berterima kasih. Ketika beliau pertama kali pidato, apa beliau katakan? Ya kalau kita sebut izin dan bahasa Indonesia. Ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kesejahteraan, keselamatan senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Wahai bangsa Arab, hari ini kalian telah memilih saya menjadi pemimpin kalian. Kalau boleh saya gambarkan, saya ibaratkan, kalian ini ibarat unta, maka saya adalah tali kekangnya. Maka izinkan saya menjadi tali kekang kalian untuk mengarahkan kalian ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam perjalanan kepemimpinan saya ada hal-hal yang kalian lihat, kalian nilai berbeda dari rel yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka silahkan luruskan saya, silahkan peringati saya, silahkan tegur saya. Itu kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu juga para jamaah berdiri mendadak satu orang sahabat dengan begitu keras mengeluarkan pedang. Ya memang zaman itu mungkin biasa orang ke masjid bawa pedang mungkin ya. Biasa juga ya karena situasi zaman mungkin. Tidak ada pemeriksaan ini bawa pedang apa enggak, kalau bawa enggak boleh naik ke masjid kayak zaman sekarang misalnya dianggap nanti bahaya gitu. Zaman itu udah biasa. Langsung sahabat menghunuskan pedang, apa katanya? Wahai Umar, jika engkau nanti memimpin kami keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka saya akan luruskan engkau dengan pedang ini. Sambil menghunuskan pedang sahabat ini. Apa jawaban Umar? Apakah beliau marah? Apakah beliau naik pitam? Tidak para jamaah.
Bahkan beliau berterima kasih. Terima kasih. Kalau bahasa kita Indonesia, terima kasih saudaraku. Ternyata Anda penuh perhatian dengan saya. Silahkan, boleh Anda luruskan saya dengan pedang itu kalau saya memang memimpin menjadi khalifah, mengarahkan tali kekang kepada kalian ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ataupun sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi al-mukarramun dirahmati Allah, dari peristiwa ini ada satu hal yang berharga yang dapat kita ambil dalam konteks kepemimpinan. Ingat al-mukarramun, saling mengingatkan satu sama lain kita ini, yang namanya pemimpin kan tidak mesti harus menjadi wali kota, betul apa tidak? Tidak mesti harus menjadi bupati. Ya, dalam sebuah hadis kan sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian inilah pemimpin dan semua kalian ini akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir di masjid ini, semua para pendengar dimanapun berada, kita inilah pemimpin. Baik kita sudah menikah ataupun belum, baik hari ini status sebagai ayah, punya 1 anak atau 2 atau 3 anak, apakah punya pekerjaan tetap atau tidak, kitalah pemimpin. Ya misalnya kalau menjadi bapak, ya pemimpin dalam keluarganya. Menjadi ibu, ya mengikuti arahan pemimpin dari suaminya. Menjadi anak, mengikuti kepemimpinan dari kedua orang tuanya. Ya sudah barang tentu kepemimpinan publik seperti presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, jauh lebih banyak lagi pertanggungjawabannya. Nah, kembali ke pidato Umar ini al-mukarramun, maka Umar mengajarkan kepada para pemimpin, termasuk pemimpin publik khususnya, bahwa kita ini adalah manusia biasa yang bisa salah, yang tidak 100% benar. Beliau yang hebat seperti itu aja mengakui kekurangan diri beliau dengan penuh tawadu, tanpa menyombongkan diri. Bahkan beliau menerima dan berterima kasih siapapun yang meluruskan beliau, selama orang itu juga benar sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis misalnya, atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka beliau terima dengan 10 tangan terbuka. Harapan kita sekali lagi ini, kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi semacam cermin buat kita semua, bahwa sekali lagi kepemimpinan ini adalah amanah, dan bahwa amanah ini akan kita pertanggungjawabkan. Dan tentu juga sebagai pemimpin kita adalah manusia biasa, boleh jadi kita salah, boleh jadi kita benar. Karena itulah yang termulia dalam Al-Quranul Karim misalnya adalah orang yang bertakwa, seperti yang kami baca dalam qadimah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Intinya bahwa yang paling mulia di sisi kalian adalah, di sisi Allah, di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha sangat dalam pengetahuan dan Maha bijaksana. Al-mukarramun dirahmati Allah. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah penting dari nilai-nilai yang dapat kita ambil pembelajaran berharga dari kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab adalah prinsip musyawarah. Al-mukarramun yang dirahmati Allah, salah satu terobosan besar yang diakui oleh termasuk ya pakar-pakar kepemimpinan, bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini al-mukarramun sangat mengedepankan prinsip syuro di antara para sahabat. Sampai-sampai beliau kemudian membentuk satu badan atau majelis musyawarah. Untuk apa? Untuk mendiskusikan hal-hal yang besar. Karena sekali lagi beliau sadar, seorang pemimpin dalam konteks personal bukan makhluk sempurna sesempurnanya. Semua pemimpin ini di samping ada kelebihan, mungkin ada kekurangannya. Karena itulah al-mukarramun, Khalifah Umar ini menyadari untuk mendiskusikan, membahas kebijakan yang sangat penting, perlu dibentuk ya dewan atau lembaga musyawarah yang beliau sebut sekali lagi sebagai majelis musyawarah. Nah, siapa saja anggotanya? Nah, ternyata inilah sekali lagi hal yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan juga ini menjadi ibrah buat kita semua. Misalkan sekali lagi di Nusa Tenggara Barat atau di Indonesia ini terdapat banyak suku, terdapat banyak bahasa. Maka pemimpin yang bijak adalah ketika mengambil atau menunjuk orang-orang kepercayaannya, idealnya mampu mewakili semua unsur yang ada.
Supaya apa? Supaya masyarakat ya merasa diayomi. Setiap suku berbeda merasa dihargai. Keberadaan atau eksistensi dari kelompok yang lain merasa dirangkul. Karena ini punya nilai strategis di dalam keputusan-keputusan penting, di dalam melakukan musyawarah dan sebagainya. Satu contoh misalnya Al-Mukarramun ya, anggota dari tim musyawarah yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, misalnya sahabat yang mulia ya, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, kemudian juga Ubay bin Ka'ab serta Zaid bin Thabit. Kedua atau kelompok-kelompok tersebut mewakili kelompok Muhajirin dan Ansor. Jadi beliau tidak mengambil dari Muhajirin saja, begitu juga tidak dari Ansor saja. Sehingga semua masyarakat merasa sekali lagi diperhatikan, merasa dirangkul, akhirnya mereka bahu-membahu mendukung kebijakan-kebijakan penting yang dilakukan oleh pemimpin, terutama dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, sebelum mungkin kalau ada diskusi, di samping banyak hal lain yang ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab, izinkan kami sampaikan sebuah kisah penutup untuk ibrah kita pada subuh atau pagi ini, bahwa pada suatu hari Khalifah ketika masuk ke Masjid Nabawi, beliau melihat ada seorang sahabat yang masih muda tapi masih diam di masjid, sedangkan yang lain ini pergi bekerja, yang menjadi tentara, yang melaksanakan tugasnya, yang menjadi pengajar, yang membuka majelis ta'lim, menyampaikan hikmah-hikmah dari kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW. Ternyata ada sahabat ini yang sampai pagi menjelang siang, ukuran jam 10 jam kita kurang lebih, kok masih diam berdoa. Akhirnya Umar bin Khattab ini, beliau menunggu sahabat ini kapan berhentinya berdoa. Dilihat, selesai itu baru beliau mengucapkan salam dan menyapa, wahai sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang Anda lakukan di masjid ini? Saya berdoa wahai Khalifah. Itu jawaban dari sahabat tadi. Terus Umar bin Khattab bertanya kembali, doa apa yang kau pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai selama ini? Wahai Khalifah, saya minta kepada Allah supaya rezeki saya dilancarkan, mudah datang rezeki ini dari seluruh penjuru mata angin, atau bahkan turun di depan saya di masjid ini. Terus Umar bertanya kembali, apakah ada usaha Anda? Oh tidak Khalifah, usaha saya doa ini saja. Makanya dari tadi malam tahajud, sholat subuh hingga jam 9 jam 10-an ini ya doa terus di sini. Langsung apa yang terjadi para jamaah? Apakah Umar senang? Ternyata tidak. Beliau naik pitam, langsung diusir sahabat ini. Islam tidak akan maju kalau Anda hanya mengandalkan doa tanpa ikhtiar. Apalagi Anda masih muda, badan Anda sehat, silahkan pergi. Anda jangan menunggu emas turun dari langit, tidak mungkin itu. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan harta rezeki yang halal, ya selesai berdoa, langsung berusaha, wujud realisasi dari doa yang kita panjatkan. Maka apapun hasilnya setelah berusaha, itulah rezeki dari Allah. Ya. Al-Mukarramun, ternyata Khalifah Umar bin Khattab sangat tegas dengan kondisi ya orang-orang Islam yang memiliki kesehatan saat itu. Jika dilihat pemuda ini sehat, kemudian misalnya maaf, ya hanya berdoa atau bahkan jadi peminta-minta, beliau akan keras menegurnya, bahkan melarangnya. Sampai-sampai sebagai penutup ini, di dalam kajian hukum Islam, ya bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya, yang belajar tentang bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berbeda dari para sahabat yang lain, termasuk diantaranya tentang anjuran agar beliau ini bekerja keras. Dan sampai-sampai para jamaah di dalam surah At-Taubah kan ada golongan yang mendapatkan ya hak zakat atau sodakoh dalam surah At-Taubah 60 ya, innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Diantaranya ada kelompok yang bernama wal muallafati qulubuhum. Jadi zakat itu diberikan kepada ada 8 kelompok. Ya, jadi ada kepada orang fakir miskin, kemudian para amil zakat, orang yang menjadi budak, orang berada di fisabilillah, dan ada wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam untuk dijinakkan hatinya. Jadi kalau secara bahasa muallaf ini orang yang baru dijinakkan hatinya, sehingga
pada zaman Rasulullah hingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama, ya, ketika pembagian zakat diberikan kepada para mualaf ini, wahai para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi sampai Khalifah Umar bin Khattab stop, tidak diberikan lagi zakat atau sodakoh itu kepada para mualaf, terlebih jika dilihat mualaf ini masih sehat, segar bugar, yang dikasih. Kenapa? Karena beliau melihat ada maslahat lebih besar di sana. Jadi sekali lagi seperti kita sampaikan di awal ini, daerah kekuasaan Islam ini sangat luas. Jika hanya orang mengangkat tangan saja, mengandalkan sodakoh saja, tidak mau kerja keras, akan cepat hancur Islam ini. Ekspansi besar-besaran yang beliau lakukan akan menjadi surut. Itulah kebijakan beliau yang walaupun terkesan bertentangan dengan baginda Rasul Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya. Nah, prinsipnya sekali lagi beliau mengamalkan, ada salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Taubah juga, ayat 105. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bekerja keraslah kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan orang-orang beriman akan menyaksikan amal kerja keras kalian tersebut. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan pada saatnya nanti kalian pun akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui persoalan yang gaib dan yang nyata, kemudian akan diberitahukan tentang apa makna dari pekerjaan-pekerjaan telah kalian lakukan. Al-Mukarramun rahmati Allah, demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Rasanya tidak akan habis jika kita gali, mungkin pada kesempatan lain. Sekali lagi, yang dapat kami garis bawahi bahwa pertama, Khalifah Umar bin Khattab ini termasuk khalifah yang dilihat oleh para ilmuwan, termasuk berasal dari barat, memiliki kelebihan-kelebihan di samping para khalifah yang lainnya. Di antaranya adalah penaklukan atau ekspansi perluasan kekuasaan Islam yang meluas, meliputi 3 benua. Benua Asia, terutama daerah Arab dan sekitarnya, kemudian benua Afrika seperti Mesir dan sekitarnya, termasuk juga benua Eropa bagian barat seperti Turki dan sekitarnya. Sehingga hal ini membantu perluasan Islam pada khalifah setelah beliau, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hingga dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian yang kedua, sebagai penutup ringkasan kita, yang dapat kita ambil ibrah dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa beliau sebagai khalifah selalu tegas, berjiwa sederhana, dan menghargai adanya perbedaan pendapat serta kritik yang disampaikan kepada beliau jika itu mengandung kebenaran. Bahkan beliau sangat menghargai orang yang meluruskan kekurangan-kekurangan beliau, bukan dipandang sebagai satu perlawanan, apalagi sebagai suatu pemberontakan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, para jamaah, bahwa Khalifah Umar juga di dalam rangka mengisi kekuasaan Islam yang begitu luas, beliau menyuruh umat Islam, terutama para pemuda, untuk bekerja keras, termasuk orang yang baru masuk Islam atau para mu'alaf sekalipun. Jadi tidak dimanjakan dengan diberikan sodakoh atau zakat dari Baitul Mal secara cuma-cuma tanpa kerja keras. Intinya beliau ajarkan kepada semua bahwa kejayaan Islam ini akan bisa dicapai, akan bisa dipertahankan di samping dengan iman dan takwa, juga dengan ikhtiar atau kerja keras, sehingga bisa akan tegak di atas muka bumi ini. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada barokahnya. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu? Ada waktu 5 menit, ya silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal terkait dengan bagaimana ketegasan Khalifah Umar Ibn Khattab dalam hal penegakan hukum, yang kita pernah dengar bagaimana putranya yang melakukan pelanggaran kemudian harus menerima hukum cambuk sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, dalam hal ini selain ada penegakan hukum sesuai dengan
Al-Quran, tapi ada juga Rahman Rahimnya Allah menerima taubat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia bertobat, maka dia pasti akan mendapatkan ampunan. Nah, bagaimana pertanyaannya ini? Bagaimana sisi antara peluang untuk bertobat dengan harus menjalankan hukuman pada saat yang belum sampai kepada kesempatan tobat, tapi hukuman itu harus dijalankan. Nah, apakah nilai daripada hukuman ini masih tetap lebih tinggi daripada peluang untuk bertobat yang Allah bisa saja berikan kepada siapa saja yang berbuat dosa kecuali dosa syirik? Mohon penjelasan Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya al-mukarramun, para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa terkait dengan sisi lain dari kehidupan Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau ini sangat tegas di dalam melakukan apa istilah zaman sekarang ini dengan law enforcement, penegakan hukum tanpa pandang bulu istilah kita di Indonesia nggih. Jadi siapapun yang salah, sudah sampai had kesalahannya, jelas buktinya, atau istilah sekarang kalau di Indonesia ini sudah sampai apa itu P21 apa istilahnya, sudah ingkrah gitu ya, sudah jelas, maka hukum harus ditegakkan demi keadilan, demi rasa aman ya buat masyarakat dan seterusnya. Tadi Pak Haji Nasripin sudah sampaikan contoh ya, di mana putra beliau sendiri ketika terbukti melakukan jarimah pelanggaran kriminal misalnya, maka Khalifah Umar menjadikan contoh untuk menegakkan hukuman tersebut. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, memang ini ada persoalan yang istilahnya dilematis. Kalau kita berbicara, ya seperti kita tahu ya, dalam perspektif pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala sangat luas pengampunannya. Bahkan pengampunan beliau itu tidak terbatas. Kecuali kalau kita melakukan syirik, ya, kecuali kalau kita ya melakukan apa istilahnya kesalahan-kesalahan besar dalam bidang peribadatan, ya tentu tidak menyembah Allah, maka seperti disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dosa syirik ini tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa apapun kepada siapapun selain syirik tersebut. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kok ada orang yang harus dipancung, dicambuk dan seterusnya. Nah, terkait dengan pribadi Khalifah Umar bin Khattab, kami memahami al-mukarramun bahwa beliau ini ingin sekali mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa jika ada keluarga beliau melakukan hukum jarimah, namanya hukum kriminal, maka harus ditegakkan hukuman di atasnya selama sudah jelas ya ada buktinya, atau kalau tidak ada bukti dari pihak lain dia yang mengakui, maka harus ditegakkan hukuman tersebut. Ya, bukankah sebelumnya misalnya dalam hukum potong tangan misalnya, ketika salah seorang ya pemuka Quraisy yang ada di Mekah yang juga masuk Islam, itu bernama Fatimah. Fatimah ini adalah salah satu bangsawan Quraisy yang ada saat itu melakukan pencurian berupa apa, karpet dan perhiasan dalam sebuah riwayat itu. Kemudian mereka minta kepada Rasul agar jangan, kasihani dia. Makanya keluarlah hadis asbabul wurud hadis itu, lau kanat Fatimatu binti Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Jangankan Fatimah ini yang bukan anak saya, Fatimah binti Muhammad yang saya cintai ini, kalau dia terbukti melakukan pelanggaran, jelas saksinya atau pengakuannya, akan saya potong, akan saya tegakkan hukuman di atasnya. Bahkan di sisi lain Rasul menegaskan ya, hancurnya Bani Israel kenapa? Umat-umat kalian sebelum kalian kenapa? Karena hukum itu diberlakukan ya, kalau bahasa kita ya, atau Zainuddin MZ dulu almarhum Allah yarham, itu seperti apa namanya, pedang katanya, atau golok terbalik. Jadi dia tajam ke bawah. Kalau orang kecil, orang-orang yang biasa, bukan keluarga pejabat, bukan keluarga khalifah, ditegakkan setegak-tegaknya. Jika keluarga khalifah yang bersangkut dengan hukum ini, tumpul dia hukuman ini.
maka Rasul marah, bukannya bahkan senang dengan orang yang melakukan itu. Nah, dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab ingin mencontoh baginda Rasul dan sekaligus juga menjadi contoh buat yang lain bahwa beliau tidak main-main dalam penegakan hukum. Nah, sekarang begini persoalan Al-Mukarramun. Jika misalnya kita melakukan pelanggaran, terutama menyangkut orang lain, ini memang lain persoalannya. Mohon maaf. Beda kalau misalnya kita memiliki urusan atau kesalahan sifatnya pribadi, tidak menyangkut orang lain, terutama secara langsung. Mungkin hubungan kita misalnya dengan maaf hewan atau katakanlah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ya kalau di ukuran kita yang sekarang ini hukum jarimah tidak ditegakkan, maka di situ rahman rahimnya Allah bisa berlaku. Kita mohon ampun kepada Allah, melakukan taubatan nasuha, yakni kita menyesal terhadap kesalahan-kesalahan kita, bahkan dianjurkan bil buka dan menangis, bukan menangis permainan, tapi serius-seriusnya dengan dari hati yang paling dalam. Kemudian yang kedua, kita berjanji tidak akan mengulangi, dan bahkan kita wad bisayyatal hasanata tamhuha, kita melakukan hal-hal yang positif ya untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu kita, misalnya fa insyaallah Allah akan mengampuni kita. Tetapi al-muqarrabun, jika menyangkut hak orang lain, terlebih kita melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri haknya orang, ada saksinya, kita melanggar aturan ya sesuai dengan aturan berlaku, misalnya di hukum Islam saat itu potong tangan, maka di situ walaupun kita istighfar secara pribadi, mohon ampun pada Allah secara pribadi, Allah boleh jadi mengampuni kita, tapi hukum formal, hukum amma, hukum publik ini tetap harus ditegakkan. Jadi makanya sekali lagi ya orang-orang yang akan melakukan ya mudah-mudahan aja semakin berkurang ya kesalahan-kesalahan ini. Tapi sekali lagi jika kesalahan menyangkut hak orang lain, para jamaah, tindakan kriminal, pencurian, penghadangan, penodongan, apalagi sampai maaf melukai atau membunuh, mengambil nyawa orang, maka dalam hukum positif termasuk hukum di negara kita, termasuk juga zaman-zaman Rasulullah sebelumnya itu tidak pernah bisa dimaafkan, kecuali misalnya dalam hukum kisos keluarganya memaafkannya ya. Tetapi kalau tobat itu memang ya dengan sendirinya kalau kita mau tobat. Tapi kalau menyangkut hukum publik, hukum kriminal juga misalnya, maka walaupun kita mengaku kepada pemerintah saya tobat 1000 kali, tapi harus ditegakkan hukuman ini ya sebagai contoh kepada yang lain agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Nah, satu sedikit aja sebelum kita tutup terkait dengan corona ini. Al-Mukarramun di zaman Umar juga, ternyata beliau ini tidak juga sekaku tadi dalam tanda kutip. Ada juga disebut dalam riwayat bahwa beliau pernah tidak menegakkan hukum tangan zaman itu. Jadi pernah beliau memaafkan pencuri. Ya, beliau pernah ada pencuri mengambil harta di Baitul Mal kemudian tertangkap, lantas beliau maafkan, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena terjadi pacaklik besar saat itu, banyak rakyat yang kesusahan, sehingga beliau melihat ada sebabnya bahwa dia mencuri ini sekedar memenuhi hajat untuk makan saja, bukan dia mencuri untuk melakukan ya membayari kelompok geng komplotan tertentu melawan negara, melakukan bugot, melakukan pemberontakan, tidak. Akhirnya apa? Beliau tidak menegakkan hukum potong tangan tersebut. Jadi Umar juga sangat rasionalis di samping melihat substansi dari penegakan hukum itu sendiri. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, ibroh atau hikmah yang dapat dipetik dari kepemimpinan, dari pemikiran, dari sikap politik dan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang luar biasa. Tidak hanya zaman beliau, juga termasuk bisa menjadi ibroh hingga zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya buat kita pribadi semua, termasuk juga buat, mohon maaf, kepala daerah, buat pemimpin kita dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia tapi termasuk di negara-negara Islam lainnya, sehingga Allah akan meridhoi bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, demikian dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita bahas, yang kita kaji bersama pada subuh yang mulia ini memiliki barokah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah lana wa lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdas sabirin, hamdas syakirin, hamdar radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, lakal hamdu wa lakas syukr
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم شفيه فينا، اللهم شفيه فينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، نصره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وما بعده يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، وفقنا وفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا، ويسر به أمورنا، وعزم به أجورنا، وحسن به أخلاقنا، ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ميسر يسر، ويا مدبر دبر، ويا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ببركة سورة الفاتحة. Ya, diamankan sekalian, dengan doa itu tadi maka berakhir pula dialog kita pada pagi ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.